Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat wayah begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri ya, walaupun sudah kelewat lumayan jauh berapa hari ini ya. Saya mohon maaf secara pribadi dan keluarga atas segala kesalahan dan kehilafannya. Mohon dimaafkan ya sahabat. Saya juga insya Allah akan memaafkan ya, insya Allah sahabat semuanya. Iya, tetap masih dengan semangat iritologi ya, menghemat. Karena dari pengalaman di lapangan gitu ya, jadi alat yang ada di lapangan itu tidak seindah yang ada di atas meja praktek sahabat ya. Mungkin juga sahabat-sahabat yang sudah merasakan pahitnya situasi lapangan tahu ya. Begitulah gitu. Nah, kemudian saya masih dengan pemikiran sederhana, yaitu dengan bagaimana caranya menghemat baterai gitu ya, tapi tetap mendapatkan deteksi yang bagus gitu kan. Nah, ini ceritanya metal detektor settingan absurd saya gitu kan ya, suka-suka saya gitu kan. Target utama saya adalah saya ingin menggunakan frekuensi rendah, serendah mungkin. Maka ini metal detektor pipolone saya ini saya setting dengan frekuensi hanya 170 Hz ya. 170 Hz lah, sekian. Kalau nggak salah ini 170 Hz ya. Jadi menggunakan apa? Ininya masih tetap ya. Untuk tata letaknya masih sesuai dengan aslinya. Yang membedakannya itu adalah bagian apa? Ini nih. Saya pakai double ya, double BD. Jadi BD 139 dan 140 yang tujuannya ingin lebih peka lagi dalam memproses suara gitu kan. Siapa tahu ada suara-suara lirih yang tidak tertangkap gitu kan, makanya diperkuat lagi di akhir gitu. Jadi penguat akhirnya saya buat ganda double gitu ya. Kemudian juga mungkin yang membedakan secara ini ada cahayanya ya, ada lampunya. Yang membedakannya itu adalah ya apa? Ini mungkin ya. Yang unik itu ini, ini saya pakai sekarang itu SK 2 SK mana? 2 SK 30A ya. 2 SK 30A. Yang mana 2 SK 30A itu ini yang membedakannya hanya ini saja sahabat. Ini saya udah buat oret-oretan. Kalau BF 245 itu kan pin 1 itu gate ya, pin 2 source, kemudian drain. Nah
Karena 2SK30A ini kaki nomor 1. Jadi kalau kaki nomor 1 itu dihitung, misalnya ini kan ya ada gambarnya gitu. Ini ada, ini ibaratnya bulatan setengah lingkarannya. Jadi menghadap ke sini. Jadi tulisannya tuh menghadap ke kita gitu ya, ke sini. Jadi pin dihitungnya tuh 1, 2, 3 gitu kan ya, kaki itu ya. Nah, kalau 2SK30A itu pin 1 itu kolektor, basis, emitor. Nah, sehingga tata letaknya itu menjadi pin 1 karena kita ikut dari tata letak skema atau tata letak layoutnya ya. Layoutnya itu pin 1 itu dibuat gate ya, buat gate. Maka nah, berdasarkan rumus yang saya dapatkan, yaitu gate itu adalah bus, source itu untuk emitor, dan drain itu untuk kolektor. Penyesuaiannya adalah karena 2SK30A ini ada pinnya itu 1 kolektor, 2 basis, dan emitor yang nomor 3, maka agak diputar-putar ini sahabat ya. Jadi si ininya itu ditarik-tarik gitu. Jadi yang nomor 2 itu dipelintir sebagai basis ya, sebagai gate gitu kan. Kemudian yang nomor 2 source-nya itu digunakan untuk emitor, jadi pin 3. Jadi makanya disilang gitu ya. Jadi kalau digambarkan ya demikianlah pokoknya ya. Ya ini aslinya nih letaknya. Kita tes dulu nih. Oh, hening ya. Oh, masih ada. Nah, efeknya karena memang ini saya acak-acak juga bagian ini, mungkin sahabat lihat ini lucu ya. Ini saya gabung, saya ingin nilai berapa ini? Berarti 390 R dan 470. Pokoknya jadi 800-an lah ya. 370 sama 470, 900 apa ya? Dihitung saja sahabat. Jadi 800-an. 390 hampir 400 ya. Ini 470. Jadi sekitar 860 ya, R gitu. Kemudian yang belakangnya ini saya pakai berapa ini? Hijau. Lima ya. Ini 560 ini. Ini 560. Ini ini kalau dipegang. Jadi untuk sekaligus juga untuk video saya mungkin yang ini masalah tidak deteksi sahabat ya. Masalah tidak deteksi itu klasik. Dan sebenarnya sih banyak gitu ya, banyak ininya, tapi kuncinya adalah rangkaian di blok sini sahabat. Setelah frekuensi ini dikuatkan atau dialirkan lewat BC327 ini ya, saya pakai 327 apa 557 lah pokoknya itu gitu ya. Kemudian dialirkan ke sini. Makanya ada di video sahabat saya itu menggunakan bantuan LED ya, lampu LED itu bagus untuk mendeteksi jalur. Jadi diukur dari pin nomor 3 ya, output NE55 nya. Kemudian dia lari ke sini ya. Dia larinya ke
yang sebelah kiri 327, kemudian dialirkan ke yang ini nih, ke yang kanan, paling kanan gitu ya. Kemudian lari ke berapa itu, 100, ke resistor 100 ya, ke resistor 100. Jadi kalau diukur itu ada, kalau pakai LED itu nyala sahabat ya, nyala. Ini nyala gitu. Berarti masuk, tinggal pegang aja ininya. Gitu. Harus bunyi. Kadang beberapa PCB saya ada juga yang ininya dipegang bunyi. Tapi yang jelas pin ini yang dipegang. Pin ini juga bunyi nih. Oh enggak ya. Nah, ada. Kalau yang jelas ini ya, yang bunyi. Kemudian pulse-nya, jadi nanti kembali lagi ke sini. Nanti ada denyutnya di sini, gitu kan. Sebelum ada pulse-nya nanti masuk. Jadi rangkainya itu muter-muter dari sini ke sini, balik lagi ke sini, kemudian ke sini. Ya. Tapi sini si ini menerima dua arah. Dari 356-nya masuk ke C ya. Kemudian lari, oh bukan C, ini BF 245 ya, atau kalau sekarang saya pakai 2SK30A. Saya udah coba pakai yang lain-lain, weak lah ya, lemah. Kemudian saya dapat informasi dari sahabat saya, itu pakai yang 2SK30 gitu kan. Silahkan cek itunya, datasheetnya bagus ya. Oh, bahkan HFE nya sampai 2 kilo, 2, sekian K gitu, sangat tinggi HFE nya. HFE adalah apa, lupa lagi saya. Pokoknya perbandingan antara emitter kolektor asarnya ya, perasaan ya kalau nggak salah. Perbandingan daya atau apa gitu ya, atau voltase atau apa, antara emitter dan kolektornya. Makin besar katanya makin baik, tapi juga relatif ya. Penggunanya apa dulu gitu, untuk penguatkah, untuk apakah gitu kan. Kalau untuk penguatkah misalnya seperti digunakan di ampli ya, memang harus, bukan harus, usahakan yang gede gitu ya, HFE nya yang besar gitu. Tapi juga harus sebanding dengan apanya itu, yang kalau di ISR itu ada tulisan berapa mikro gitu ya. Beda lagi dengan apa, BF 245, karena BF 245 itu GFET ya. Kalau GFET itu kalau dites di ESR itu munculnya itu bukan HFE tapi berapa ampere gitu ya, gitu kan. Itu kalau di ini, kalau diukur gitu kan. Nah penyesuaian, nah saya udah coba-coba beberapa, mungkin sahabat boleh coba ya. Ini BF 245, BF 24 ini saya lihat dari datasheetnya ya. Kemudian 2SK373, 2SK192. Ini mah besar ya, ini besar. Ini lebih kecil. Yang dekat ini 256 atau MPF 102. Kalau MPF 102 itu lebih mahal. Saya lihat lumayan mahal karena memang. Nah, ini juga saya pakai apa? 2SK30A-nya itu yang ori dari Toshiba. Ya. Dari Toshiba. Ini kelihatan nggak? Ada ya. Malah kuku saya yang cantik.
Ada. Ini saya ambil dari Toshiba, jadi insya Allah bagus. Kalau nggak yang jualnya yang bohong ya. Deteksinya lumayan jauh sahabat. Jadi rantang keramat saya juga ini jauh ya. Jauh. Lebih dari 50 cm ya. Terus juga si koilnya saya letakkan di tanah. Ini kalau settingan tuningnya ini nggak diatur, ini jerit-jerit ya. Jadi ceritanya ini saya ingin ubin ini terdeteksi sahabat ya. Ubin ini terdeteksi, makanya udah bisa mengabaikan lantai, tapi deteksi jauh gitu ya. Untuk deteksi lumayan jauh. Jadi ini hidup ini. Nah, tuh. Cuman memang agak absurd suaranya karena ini sudah saya ganti-ganti. Aduh, mana? Ini saya pakai 10 nano. Posisi yang ini saya balik, yang ini saya pakai 224 ya, berarti 220 yang sebelah sini. Kemudian yang ini pakai 104. Kemudian tadi udah ya, itunya resistor dampernya pakai 57 560 R ya. Kemudian ini pakai 8 sekian R karena gabungan dari 390 R dan 470 ya. Ini 5 berapa ini ya? Kalau lihat ininya sih hijau dan biru. Hijau biru 5. Birunya 560 R. Ini 560 R. Kemudian ini saya turunkan setengahnya. Ini 1 M ya. Di sini 1 M. Ini saya turunkan setengahnya. Jadi 1 M saya bagi 2 jadi 5. Jadi gitu, suaranya tidak, ketukannya tidak benar ya, tidak tek tek tek, tapi perpet gitu. Kemudian ini juga saya ganti, jadi saya ganti. Ini saya pakai 100 nano. Ini tetap saya pakai 220 ya, karena kalau pakai 100 juga di sini malah tambah parah. Suaranya jadi kricik gitu. Berisik ya. Dibalik bisa. Ya kalau aslinya kan ini terbalik atau sama ya. Ini 220, ini 220 kalau yang aslinya. Nah, ini saya lihat dari guru saya juga, ini posisinya ini sebagai speed katanya. Speed apa maksudnya? Speed delay apa speed apa? Speed deteksi atau apa? Nggak tahu lah ya. Pokoknya ini speed gitu katanya ini ya. Udah sih. Oh ya, ini pakai 56. Ini kan 100 ya. Saya udah coba pakai, bahkan saya coba pakai 1K. Ini pernah kacau balau pokoknya. Naik, saya potong setengah dari 100K. Saya udah coba 33K, nggak masalah. Nah, saya sekarang pakai 51K. Ini saya pakai 51K. Hitungannya setengahnya lah. Saya pikir gitu. 51K. Kemudian yang ini maaf ya sahabat, jangan ikut ya. Nanti wafat itu ya, PCB sahabat ya. Jangan ikut-ikutan. Resiko tanggung penumpang, saya nggak tanggung jawab ya. Ini saya pakai 33K. 33K ya, 33K. Tapi juga nggak stabil juga, jadi
Pokoknya jadi pada nggak stabil sahabat ya. Jadi pada nggak stabil. Ini tetap pakai 4011. Nah untuk ini boleh sahabat pakai coba-coba macam-macam, silahkan. Pokoknya yang ada tulisannya 555. Mau pakai LM, ada ya LM 55. Ada yang pakai 7555, ada yang NE, ada yang TLC, ada yang apa gitu, silahkan. Bebas ya, pokoknya 55. Tapi pokoknya yang ori. Kalau bisa usahakan yang original ya. Ada titiknya kata guru saya itu ya. Selain cetakan sablonnya jelas, tidak mudah terhapus, cirinya itu ada titiknya. Nah ini 4011 saya juga ada titiknya sahabat. Ya, ada ini nih di sini nih ada dekok gitu, kata orang Sunda mah dekok ya. Itu selain juga ketokannya bagus, jelas gitu. Nah ini juga 741 saya juga jelas ya, ketokannya jelas. Nah ini juga LF 356 saya ada titiknya gitu kan. Jadi cari yang ada titiknya ya. Selain sablonannya jelas itu. Untuk kapasitor elko itu saya pakai ini tetap 100, ini tetap 22, ini tetap 100, ini kalau ini settingan ini ya karena double ini saya pakai 100. Ini saya pakai berapa? 47 kalau nggak salah. Bahkan ada sahabat saya yang pakai 100. Nggak tahu efeknya kayak apa. Boleh aja dicoba lah. Bahkan ini pakai 100. Kalau ini saya nggak, ini pakai 47 gitu ya. Udah sih itu. Deteksi dalam. Jauh lah ya. Dengan sudah mengabaikan ubin. Ya, mengabaikan lantai atau keramik lah atau apalah istilahnya. Tuh, ya. Ini udah pernah saya coba-coba ganti-ganti pakai 1 UF, pernah suaranya makin berat. Makin besar nilai yang ini ya, kapasitor ini suara makin berat. Udah lah ya. Nah kemudian ini udah saya coba-coba gonta-ganti juga. Ini bisa pakai pokoknya 3906 2N 3906, ini 239. Teman kebalik sahabat ya, karena itu mah kakinya itu pin-pinnya itu CBE atau ECB atau apa, itunya kebalak-balik sama ini ya, sama si 557 atau 327 BC, maka posisinya harus dibalik, puter gitu. Nah saya mau jelaskan, mau perlihatkan yang ini harus dilepas dulu nih konslet nanti ya. Nah kita ini karena tata letaknya beda ya, ini pakai 2 SK 030. Itu jadi kebalik ya. Jadi ini pin 3 ini ditarik ke tengah, pin 2 ditarik ke yang bawah ini. Jadi karena ditukar, karena basis emitor kolektor, karena basisnya itu K2SK 30A itu yang nomor 2, maka dipelintir, ditarik keluar, ini masuk ke dalam gitu ya. Itulah tekniknya. Ini saya memberitahu yang dasar sahabat, bukan yang dasar, yang sedang belajar. Para guru, para master jangan nonton ya, jangan nonton, malu. Video saya nggak ada isinya, cuman olok kuota ya. pakai wifi, jangan itu nebeng ke tetangga ya. Saya juga nebeng ke tetangga. Itu udahlah, semuanya sama nilai-nilainya. Ini pakai 33, ini saya pakai ini pakai 22. Tapi jadi agak kacau-kacau sahabat ya. Jadi terutama dari suara, jadi voice-nya itu kacau-kacau.
Kemudian ini dikecilkan, boleh 220, boleh dicoba berapa gitu yang ini nih. Yang ini ya. Jadi pokoknya seru-seruan. Ya, saya lihat itu ini saya belum upload yang lain ya. Alhamdulillah juga saya dapat dari Kang Bayu ya, Kang Bayu mana Kang Bayu? PCB-nya mana? Nah ini Kang Bayu, alhamdulillah udah jadi sih. Jadi sih udah, cuman masih agak bingung-bingung juga. Tapi sahabat, bagi sahabat ini perkenalan saja ya. Ini saya dapat dari Kang Bayu dan alhamdulillah sudah dapat izin katanya. Tapi nanti saya buat video khusus lah ya untuk ininya. Tapi yang jelas ini penyempurnaan dari Pipolones ya. Dan basicnya basic Pipolones, cuma udah diacak-acak oleh Kang Bayu, mantap. Udah diberi ground balan ya. Dan ini Pi Samurai namanya ya, Pi Samurai sahabat. Ini Pi Samurai karya Kang Bayu dan kawan-kawan. Untuk yang penasaran dengan Pi Samurai-nya silahkan cek, itu di video Kang Bayu ada. Tapi nanti juga saya mungkin akan bikin video tersendiri ya. Sekalian kita review gitu, kita cek performanya. Ini baru jadi Kang Bayu ya, laporan juga sekaligus. Baru selesai ini ceritanya. Tapi saya pakai kualitas komponen yang nggak ini sih ya, nggak bagus gitu. Tapi bagus, ini hasilnya udah bagus ya, udah bisa mengabaikan tanah ya. Jadi nah ya itu tadi. Jadi bagi sahabat yang sudah mengalami pahitnya situasi lapangan, sehingga akan menemukan kelemahan dari metal detektornya sendiri ya, terutama yang standar yang ada di internet ya, atau memang juga yang ada di pasaran sekarang juga, terutama yang ini ya, yang ada di pasaran itu bukan kelemahan ya sebenarnya, challenge, tantangan utama dari metal detektor itu adalah situasi lapangan tanah ya, terutama tanah di wilayah masing-masing, karena tanah wilayah masing-masing itu berbeda-beda ya. Tapi bagi saya yang ada di Pulau Jawa mungkin ya memang lumayan gitu ya. Jadi di sini juga tanahnya beda-beda, ada yang merah, ada yang hitam gitu ya, kayak gambut gitu, hitam. Bahkan daerah saya ada gambutnya gitu ya. Tanah kalau di kampung sih hitam tanahnya. Tapi kalau di daerah, kalau jalan-jalan ke daerah pegunungan itu ada tanah cadasnya. Bahkan ada tanah merah yang kalau musim hujan itu waduh lengket gitu ya. Ada gitu ya. Nah, itu menjadi challenge, jadi tantangan ya, bukan hambatan. Saya sebutnya tantangan yang harus diabaikan, harus diselesaikan, harus diatasi ya. Yang masih standaran itu biasanya agak kacau ya. Pipolones juga, kalau Pipolones kan ada tuningnya, tapi harus sering-sering kita tuning gitu ya, kita tuning gitu, karena situasi tanah itu kita bergeser, misalnya bergerak kemana gitu kan, atau sekarang di posisi di sini kemudian kosong misalnya, ini kosong nih nggak dapat apa-apa, geser tempat atau geser lokasi, itu rasanya beda lagi, harus dituning lagi gitu kan.
Nah makanya saya dari dulu itu sangat menyemangati sahabat ya, saya sangat mendorong sahabat untuk membuat metal detektornya sendiri, karena memang sahabat harus bisa menguasai gitu ya, menguasai metal detektor sahabat sendiri. Jangan terlalu banyak setting, maaf nih ya, maaf. Alat makin canggih itu penggunanya, usernya atau jokinya juga harus mumpuni kan gitu, harus paham gitu. Nah kalau bukan buatan sendiri ya harus baca buku manual gitu ya, manual booknya dibaca, ditelaah lagi, dirasakan lagi, oh ini dia maunya ke sini gitu. Nah dari saya lihat dari review Pisamurai ya ini, oh bagi joki-joki yang menguasai gitu ya. Nah ini Kang Bayu udah produksi ya, udah produksi untuk Pisamurai ini. Kelebihan dari Pisamurai ini, dari Pipolones itu, Pipolones asli itu adalah penambahan ground balan. Jadi Kang Bayu mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana mengabaikan tanah ya, terutama di tempat beliau ya di Pulau Sumatera itu kan lumayan lebih kuat ini ya, lebih kuat mineralnya daripada di sini di tempat saya. Kalau di saya juga udah mulai repot, apalagi di sana gitu kan, apalagi di pulau-pulau lain mungkin beda-beda lagi ya, dan mungkin lebih kuat lagi, apalagi daerah tambang itu lumayan menjadi kacau beliau ya. Pipolones standar itu akan kacau beliau sahabat. Makanya di setting lagi gitu kan, selama ini saya setting lagi mencari performa terbaik gitu kan ya itu. Nah ini sudah ini bagus ya, cuman saya juga belum menguasai ini settingan. Ini ada 2 settingan sahabat, ada settingan standar ya tanpa ground balan dan ground balan. Itu saya belum merasakannya, belum tahu lah gitu ya. Nanti mungkin saya harus konsultasi lagi sama Kang Bayu. Nah bagi sahabat yang ya usahakan sih yang minat gitu ya, yang minat ininya Pisamurainya, silakan kontak Kang Bayu ya, nanti saya cantumkan di deskripsi lah itunya, kontaknya ya. Dan untuk reviewnya ada di ini juga Kang Bayu, nanti saya cantumkan juga mungkin ininya, ini kenapa nggak saya hidupkan ini baterainya ini udah mau habis sahabat ya, harusnya pakai baterai besar karena Kang Bayu frekuensinya lumayan tinggi, beliau pakainya di 75 ya, 750 up ke atas, makanya ininya besar ya. Jadi frekuensi tinggi itu bagus untuk deteksi barang kecil sahabat, mendeteksi barang kecil ya. Kalau saya turunkan frekuensinya karena memang saya ingin irit ya, saya ingin irit baterai, terutama irit baterai gitu. Tapi kalau untuk ini sebenarnya Pisamurai ini hasil pemikiran Kang Bayu yang telah praktek ya di lapangan, sehingga beliau menemukan banyak masalah dengan Pipolones standarnya, kemudian berusaha gitu ya, karena ini P2, jadi Pisamurai P2, jadi tipe kedua, karena ada Pisamurai tipe 1, nah ini Pisamurai tipe P2, tipe 2 ya, variasi 2 atau varian 2 gitu, yang ada ground balannya. Jadi pemikiran beliau yang luar biasa, perlu saya apresiasi luar biasa sahabat ya, dan beliau dengan senang hati membagikannya kepada saya. Itu mungkin ini nggak saya hidupkan ya, nantilah saya buat previewnya khusus
eh pemikiran banyak buah pemikiran dari Kang Bayu yang menjadi inspirasi kepada saya gitu. Luar biasanya beliau tuh fokus ya. Kalau saya nggak fokus karena memang kalau saya tujuannya buat konten gitu ya. Kalau nggak buat produksi ya. Karena saya nggak produksi sahabat. Jadi banyak sahabat saya yang bilang, yang nanya, gimana atau cara mendapatkannya atau saya bisa pesan atau bagaimana. Maaf ya, saya nggak produksi gitu. Jadi banyaklah sahabat-sahabat saya yang sudah membuatkannya dengan senang hati, membuatkannya untuk sahabat-sahabat yang apa ya, yang maaf ini ya saya bisa boleh nyebutnya yang aduh gimana ya kalimatnya ya, janganlah, pokoknya yang jelas yang tidak bisa mungkin ya, yang tidak bisa membuatnya. Tapi kalau bisa sih belajar ya sahabat ya, tetap kekeh harus belajar. Dasar-dasar elektronikanya harus dipelajari ya. Karena nanti ketika alatnya sampai ke tempat sahabat juga itu akan menjadi tantangan juga gitu ya untuk pengoperasiannya gitu. Kalau sahabatnya nggak sanggup ya, ya harus berusaha lah ya, belajar lah ya. Loh, saya ngomong nggak karu-karuan. Terima kasih, mungkin hanya itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Biasa video saya nggak ada isinya ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.